Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur Ansari. Saya setelah lulus SD, saya disuruh sama orang tua untuk melanjutkan SMP sama mondok. Pada saat itu saya memang mempunyai keinginan untuk mondok, tapi mondoknya ya pengennya ya disitulah, di pondok pesantren Al Hidayah Sukoharjo. Tapi eh, ada perbedaan lah dengan usulan saya. Usulan dari kakek saya. Kakek saya menyarankan mondok di Al-Fatah Singosari. Tetapi saya pinginnya mondok di Al Hidayah. Dengan keyakinan orang tua sama kakek saya, jadi saya ya terpaksa mondok di Singosari Malang, di Al-Fatah. Pada waktu itu saya mondok tahun 2011. Jadi saat itu saya daftar ke sana sama orang tua saya, kedua orang tua saya sama keluarga daftar ke sana. Banyaklah sama keluarga bareng-bareng ke sana. Pengen tahu pondoknya kayak gimana. Saya juga penasaran, kenapa kok saya disarankan mondok di Al-Fatah. Saat masuk ke pondok, terus ditinggal sama orang tua, dan saya merasa sedih dan kangen. Ya maklumlah, kalau santri baru kan kayak gitu. Jadi masih ada rasa kangen sama orang tua dan kangen sama adik, terus sama saudara dan lain-lain. Tetapi itu saya tidak nangis, soalnya saya ya dari tekad saya kan pengen mondok. Jadi ya saya jangan nangis lah kalau gitu. Setelah akhir ini baru tahu ternyata suasana pondoknya sangat salaf, entah dari salaf pengajaran atau tempatnya agak bangunan lama gitu. Terus beberapa bulan waktu itu saya pernah, kan masih udah balikan pondok, jadi itu masih sedikit lah yang kembali ke pondok sama santri-santri baru yang baru datang. Pas waktu itu saya akan ada santri baru, banyak yang datang, ya agak banyak sih, cuman dikit lah. Waktu itu ada ada acara, itu acara haul. Jadi haul di situ dengan baca Al-Quran gitu. Haulnya baca Al-Quran di pesantren pondok pesantren Al-Fatah. Jadi saat itu saya sama Caca pas waktu itu habis hataman Al-Quran. Jadi saat itu saya pas habis itu habis hataman, saya ke kamar. Waktu pas mau ke kamar, saya lihat ada anak santri baru. Aku kira santri lama gitu, ternyata santri baru. Sama Caca disuruh kenalan. Kenalan. Saya tidak mau. Soalnya aku lihat dari segi penampilan teman saya itu kayak kayak orang-orang Jepang gitu. Sama wajah-wajahnya itu mirip-mirip Jepang. Jadi saya berpikiran gini, saya mau kenalan pakai bahasa Indonesia, tapi anaknya jawab bahasa Jepang, ya kan aku kan nggak bisa jawab.
gitu. Jadi saat itu saya malu-malu gitu loh. Dan akhirnya saya udah kenal sama seluruhnya, udah melewati 1 tahun, baru saya sudah merasa apa enaknya mondok gitu. Ternyata mondok itu enak menurut saya gitu, pengalaman saya. Jadi di pondok pesantren itu kita dibelajarkan untuk mempelajari ilmu agama. Bukan ilmu agama juga, tapi banyaklah di pondok pesantren yang diajarkan seperti ilmu pembangunan. Itu kan ro'an kan bisa jadi kan sebagai tolak ukur kita untuk menjadi lebih baik, atau yang di hadis itu an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi di pondok mulai dari kegiatan subuh, terus habis itu pengajian kitab tafsir, habis itu setelah itu kan istirahat persiapan untuk sekolah, yang bagi sekolah formal ataupun yang kuliah gitu. Habis itu jamaah sholat duhur itu istirahat, yang sekolah formal di sini, yang maupun di SMP maupun di SMA, sholat berjamaah. Habis itu kalau ada masih sekolah ya dilanjutkan sekolah gitu. Setelah itu istirahat, dan ada juga yang menyempatkan untuk menulis kitab-kitab yang ada yang kosong, ada yang atau diistilahkan nembel kitab gitu. Setelah itu nunggu sampai sore, baru jamaah sholat asar. Setelah itu kegiatan MMQ atau membaca Al-Quran. Setelah itu kegiatannya ada juga bacaan kitab, ada bermuta'alim jam 5.00. Terus kegiatannya setelah itu maghrib, habis maghrib kegiatan sorokan. Setelah itu isya, habis isya kegiatan dunia sampai mulai jam 8, jam setengah 8 sampai jam 10 malam. Dan itu juga santri di sini tidak banyak melonggarkan waktunya, jadi diisi dengan yang bermanfaat. Itu ternyata ada manfaatnya juga untuk melatih kita sebagai santri untuk menjadi santri yang intelek dan intelektual. Jadi di pondok kita itu dipelajari mandiri, terus lagi dipelajari ilmu agama biar memperluas ilmu pengetahuan kita. Jadi gak cuma ngaji doang, tapi keseluruhan. Semua yang di pondok insya Allah pasti akan bermanfaat pada saat kita pulang atau ke masa depannya. Memang awalnya kita tidak bisa apa-apa, tetapi kalau kita berusaha pasti bisa. Man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ingin mencari ilmu, pasti akan mendapatkan hasilnya. Itu akan bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Jadi pesan saya untuk kalian semua, bagi yang tidak mondok, saya sarankan untuk mondok, karena ilmu di pondok pesantren itu sangatlah
dibutuhkan untuk kita sendiri. Dan juga bukan di pondok pesantren juga, tapi di luar pondok pesantren kita harus mempelajari juga sebanyak-banyaknya. Dan bagi untuk santri-santri di pondok pesantren, saya berpesan untuk jangan menghambur-hamburkan waktunya untuk bermain, karena di dunia ini hanyalah sebentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.